Selamat pagi anak ibu. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan ya nak. Tetap kalian semangat belajar. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bab 3. Di sana kita temukan nanti pengertian dan pengelompokan kalayak humas. Pengelompokan siapa saja yang disebut dengan kalayak humas itu. Ini dia ya. Nah, kalayak humas itu pengertian dan ini kata kuncinya ya, pengertian dan pengelompokan kalayak humas, pengelompokan halayak humas. Kemudian mengapa harus mengenali masyarakat luas yang menjadi kalayaknya? Kemudian public relations eksternal, hubungan dengan pihak luar. Kemudian strategi membangun hubungan kalayak eksternal. Kita akan bahas satu persatu dalam pertemuan hari ini. Pengertian dan pengelompokan kalayak humas. Apa yang disebut dengan kalayak humas itu? Nah, kalayak humas artinya kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Kalayak sering disebut dengan publik atau dibaca dengan publik ya. Kalayak sering disebut dengan publik. Itulah arti daripada publik itu. Kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Tidak hanya cukup di dalam tapi harus keluar. Tidak hanya keluar saja yang perlu kita bina, tetapi di dalam juga perlu kita bina. Ini dia. Siapa saja yang disebut dengan kalayak humas? Humas tadi adalah hubungan masyarakat. Jadi siapa saja yang disebut dengan kalayak humas itu? Kalayak itu kelompok ya, yaitu masyarakat luas. Calon pegawai atau anggota, kemudian pegawai atau anggota yang di dalam tentunya pemasok. Jadi kalau kita perusahaan yang memproduksi tentu kan ada pemasok bahan-bahan baku gitu ya. Kemudian masyarakat keuangan itu orang bank. Jadi perusahaan itu pada umumnya akan menambah modalnya dengan meminjam kepada bank ya. Jadi masyarakat keuangan apa saja yang termasuk kepada masyarakat keuangan gitu ya. Kemudian dengan distributor, produk kita itu bukan kita yang langsung menyampaikan atau menjualnya kepada konsumen atau pemakai, tetapi kita menggunakan distributor. Nanti distributor itu akan membagi kepada dealer lagi ya, kepada perantara-perantara, kepada grosir-grosir gitu dia. Kemudian konsumen dan pemakai, kepada mereka ini juga kita harus membina hubungan dengan baik. Itulah makanya ada iklan itu ya, untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat. Dengan cara itu kita membina hubungan kepada masyarakat sehingga mereka mengenali apa produk kita, fungsinya, kegunaannya, jenisnya, bagaimana memperolehnya. Itu nanti akan ditemukan melalui iklan yang disampaikan. Kemudian pencipta atau pimpinan pendapat umum. Kan ada yang disebut dengan staf khusus, atau kamu pun sebagai petugas humas disebut juga kamu sebagai pencipta atau pimpinan pendapat umum. Jadi kamu nanti bisa mempelajari opini masyarakat, kemudian kamu analisa, kamu tanggapi, lalu berikan masukan kepada pimpinan kita. Jadi ada kalanya perusahaan itu membuat staf khusus, staf ahli namanya. Seperti kita di Parulian ada staf ahlinya ya. Nah, nanti staf ahli itu akan memberikan masukan-masukan kepada yayasan bagaimana ke depannya, strategi apa yang dilakukan, itu dia. Jadi dengan mereka juga harus dibina hubungan baik. Berikutnya, pengelompokan kalayak humas. Pengelompokannya tadi kan banyak. Jadi itu akan kita kelompokkan menjadi 2 spesifik, ada internal dan ada eksternal. Ini dia. Ada publik primer, sekunder, marginal, gitu ya. Ini dia. Publik internal. Internal itu adalah karyawan, satpam, namanya pun lingkungan dalam lah namanya ya. Karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, manajer. Itu disebut dengan internal, publik internal. Kemudian publik eksternal. Publik eksternal itu penyalur seperti yang tadi, pemasok, bank, pemerintah, dan pers. Kemudian ada publik tradisional, yaitu karyawan dan konsumen.
Ada publik masa depan, mahasiswa peneliti konsumen potensial maksudnya. Konsumen betul-betul yang rutin mereka memakai produk kita. Kemudian ada pejabat pemerintah, itu disebut dengan publik masa depan. Mahasiswa tentu masa depan ya, peneliti konsumen. Kemudian ada publik primer yang paling utama ya, yang paling utama sebagai pengkonsumsi atau pemakai jasa kita atau barang kita. Misalnya seperti Parulian, siapa publik primernya? Tentu keluarga-keluarga yang produktif karena mereka akan menyekolahkan anaknya. Ada publik sekunder, ada marginal. Marginal itu orang yang terpinggirkan, maksudnya dengan mereka ini juga perlu juga dibina hubungannya, mana tahu keluarganya. Jadi sekunder ini nomor 2 dari yang utama. Kemudian ada juga proponents, yaitu yang menantang, karena tidak selamanya kebijakan kita itu diterima. Ada kalanya ditantang, itu disebut dengan proponents. Ada opponents, ada yang memihak dengan kita. Ada yang uncommitted, tidak ada peduli, mau bagaimana tak peduli dia. Jadi ada 3 ini. Kemudian ada silent majority. Silent artinya, silent kan diam, jadi dia pasif. Ini silent majority, pada umumnya dia adalah pasif. Kemudian ada vocal majority. Majority ya, bukan minority, tapi majority. Dia aktif sekali. Ya tentu siswa termasuk vokal majority ini ya. Kemudian silent majority. Silent ini yang pasif, dia tidak aktif. Kalau yang disebut dengan vokal majority itu adalah yang aktif, mengkonsumsi, aktif berhubungan dengan kita, aktif dengan segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita. Ini dia yang disebut dengan publik internal, publik eksternal, publik tradisional, publik masa depan. Kemudian ada silent majority dan vocal majority. Kemudian ada publik primer, banyak ini ya, publik sekunder dan marginal. Ini kelayak semua ini ya, itu pengelompokannya tadi ya. Ada internal, ada eksternal, tradisional, masa depan, silent majority, vocal majority, sampai ini semua. Ini adalah pengelompokannya. Kemudian mengapa harus mengenali masyarakat luas yang menjadi kelayaknya? Tentu harus dikenali supaya kita nanti bisa memilih media apa yang kita gunakan, teknik apa yang kita gunakan, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada mereka. Apakah langsung tatap muka atau dengan cara bagaimana? Maka perlu kita kenali. Ini dia. Jadi cara mengenalinya, mengidentifikasi kelayak yang paling tepat. Nah, seperti Parulian kalau menjalankan brosur tentu dikenali SMP-SMP yang menjadi sumber siswanya nanti, SMP-SMP sekitar terutama. Kemudian setelah itu baru ke SMP yang sedikit agak jauh, kita harus kenali gitu. Kemudian menciptakan skala prioritas, mana yang paling utama, yang dekat atau yang jauh. Kemudian memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai, apakah dengan brosur, apakah dengan kita langsung promo gitu ya. Kemudian mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Itulah yang kita buat di brosur kita, itu berapa jurusan, bagaimana kegiatan di sana, ekskulnya, kegiatan-kegiatan di labnya, semua kita publikasikan lewat brosur itu. Ya, mudah-mudahan dengan itu mereka akan mudah menerima sehingga mereka akan memilih sekolah kita. Nah, seperti itulah misalnya. Makanya kita harus mengidentifikasi, mengenali, mengelompokkan siapa yang menjadi pelanggan kita gitu dia ya. Itu alasannya. Nah, public relation eksternal, tadi internal, sekarang eksternal. Eksternal ya. Siapa saja dia? Distributor, dealer, pemasok, komunitas, pemerintah, dengan pers, dengan konsumen. Ini semua adalah di luar kita. Dengan mereka kita harus bina hubungan kerjasama yang baik ya. Dengan pemerintah supaya ada izin kita. Dengan pers, melalui pers kita akan dipublikasikan untuk menginformasikan kita. Dengan konsumen itu sudah sangat perlu karena mereka adalah